Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Halo mahasiswa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat di masa pandemi COVID-19. Dan kita bertemu kembali di semester yang baru, semester genap tahun ajaran 2020-2021. Kali ini mata kuliah Psikologi Kesehatan, kalian akan dipandu di pertemuan satu ini bersama saya, Riza Hayati Ifrah, SKM MKM. Bagaimana? Apakah kita sudah siap belajar? Baik, kita mulai saja bahwa di pertemuan pertama ini kita akan mulai dengan pengantar terlebih dahulu. Jadi kita akan membicarakan tentang kontrak perkuliahan, apa yang akan kalian pelajari dan dasar-dasar urgensi psikologi kesehatan. Baik, untuk mata kuliah psikologi kesehatan, kalian akan diampu oleh 3 dosen, yaitu yang pertama saya sendiri, Riza Hayati Ifrah, kemudian Anda akan pandu oleh Ibu Lis Permana, SKM MPH. Kemudian kalian juga akan diajar oleh salah satu dosen dari Fakultas Fisipol ya, Unmul, dari Prodi Psikologi, Ibu Miranti Rashid, SC MC Psikolog. Kemudian perkuliahan akan dilakukan secara daring sesuai dengan jadwal, sehingga nanti dosen bisa memberikan melewat Google Classroom atau melalui MOOC atau juga melalui channel YouTube lainnya. Kemudian perkuliahan di mata kuliah ini terdiri dari 14 sesi perkuliahan, 1 sesi UTS ya di pertemuan ke-8 dan 1 sesi UAS di pertemuan ke-16. Kemudian diharapkan absensi mahasiswa 100%. Pada tahun ajaran ini kalian akan absen di Sikemas FKM Unmul ya. Keterlambatan absensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh dosen. Dan dengan saya tetap menggunakan Mula Warman Online Learning System sehingga kalian bisa berdiskusi dan juga menyimak materi-materi yang sudah diunggah di laman tersebut. Oke, selanjutnya adalah skema penilaian, tidak berbeda dengan semester-semester sebelumnya bahwa 20% adalah tugas dan bisa saja tiap dosen akan memberikan tugas sehingga tugasnya akan diakumulasikan. 30% ujian tengah semester, 40% untuk ujian akhir dan kalian masih memiliki kesempatan 10% untuk sikap dan juga kehadiran. Nah, mata kuliah ini sebenarnya mata kuliah yang menjadi salah satu inti dari peminatan promosi kesehatan ya, di mana kalian belajar tentang behavioral science dan aspek psikologi itu menjadi hal yang utama. Nah, kalau kita lihat dalam mata kuliah ini setelah selesai kalian akan mampu menjelaskan dasar psikologi, dasar tujuan, perspektif dan konsep psikologi kesehatan. Kalian juga akan dijelaskan tentang fungsi tubuh manusia, kemudian perilaku kesehatan medis, serta bagaimana gejala-gejala psikosomatis yang berkaitan dengan psikologi manusia dalam konsep sehat sakit. Nah, kalian juga akan dijelaskan mengenai gaya hidup, fenomena kesehatan, kemudian bagaimana memprediksi perilaku kesehatan. Memang kita sudah banyak belajar tentang teori-teori upaya perubahan perilaku. Kemudian model kognitif, transformatif, kemudian tentang stres dan coping. Kemudian kalian akan belajar tentang hubungan komunikasi antara pasien dengan petugas kesehatan. Kemudian Anda juga akan belajar tentang konsep-konsep dari gangguan mental ya, berkaitan dengan tahapan interpretasi, coping, penilaian dan juga Leventhal self-regulatory model. Jadi kalian akan belajar kenapa seseorang itu bisa putus asa saat mendapatkan pengobatan, bagaimana supaya seorang pasien atau masyarakat bisa menjadi perilaku sehat. Itu semua belajar di psikologi kesehatan. Oke, jadi sebagai pengantar perkuliahan, saya ingatkan kembali bahwa kesehatan adalah status utuh secara fisik, mental, sosial, dan juga psikologi ya, yang terbebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Ini menurut WHO. Sehingga kalau kita lihat keseluruhan sehat secara fisik dan mental, maka erat kaitannya dengan ranah psikologi. Nah, beberapa ahli memberikan definisi mengenai sehat.
Jadi menurut Kelman, sehat itu adalah positif ya, energik, bugar, kemudian berat badannya normal ya, tidak obes kelas 1 2 ataupun berat badan berlebih, penampilan baik, kehidupan baik, kemudian tidak flu dan jarang berobat. Nah, itu menurut Kelman. Berbeda dengan Blackster. Jadi perilakunya sehat, bugar ya, psikososialnya juga sejahtera. Itu menurut Blackster. Berbeda dengan Lau ya, menyebutkan bahwa sehat itu fisik, psikis, perilakunya sehat, masa depan cerah. Nah, ini mahasiswa ini masa depannya cerah atau suram, tidak menderita suatu penyakit. Nah, ini adalah jenis-jenis sehat menurut konsep ahli. Nah, sekarang posisi dari psikologi kesehatan itu apa ya? Nah, psikologi kesehatan adalah ilmu perilaku ya, ilmu yang berkaitan dengan kejiwaan, sumbangan educational, ilmiah dan juga profesional dari ilmu psikologi. Dan hal ini tentu akan menjadi salah satu ilmu penunjang dalam promosi dan pemeliharaan kesehatan. Selain itu, aspek psikologi itu juga membantu upaya-upaya penanganan kesakitan, ya, identifikasi, etiologi, diagnostik yang berkaitan dengan sehat, sakit, dan disfungsi lainnya. Sehingga kita penting untuk belajar psikologi kesehatan, apalagi Anda adalah seorang public health dan mengambil peminatan promosi kesehatan, di mana basis Anda adalah educational and behavioral science. Nah, tujuannya yang pertama untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan masyarakat, ya, kita belajar psikologi ini. Kemudian kita jadi tahu upaya pencegahan dan perlakuan terhadap kesakitan seseorang. Jadi setiap orang itu memiliki ciri yang berbeda pola sakitnya. Ketahanan mereka terhadap ambang nyeri juga berbeda. Sehingga itulah yang menyebabkan kita perlu mempelajari psikologi. Mencari penyebab, deteksi kesakitan, serta salah satu upaya kesehatan dalam mewujudkan kebijakan kesehatan. Karena kita melihat fenomena sosial juga di mata kuliah ini. Oke, jadi udah jelas ya, public health, the field concerned with protecting, maintaining, and improving health through organized effort the community. Artinya kita concern bagaimana untuk menjaga masyarakat, tetap mempertahankan mereka untuk meningkatkan derajat kesehatan mereka. Nah, kalau yang berkaitan dengan karir, ya, hubungan psikologi, maka ada rekan-rekan kita yang bekerja atau belajar di bidang ahli psikologi. Kita hanya irisan kecil dari keilmuan tersebut. Tapi sebenarnya mereka bisa menjadi health psikologi, kemudian menjadi perawat, terapis, kemudian social worker lainnya. Oke, selanjutnya aplikasi psikologi ya itu bisa kita kaitkan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan neuroscience, kognitif psikologi, apalagi upaya perubahan perilaku ya, misalnya merokok maka arahnya kepada kognitif psikologi, behavior. Kemudian educational school psikologi. Kemudian clinical counseling dan developmental psychology. Jadi tentang psikologi tumbuh kembang manusia. Kemudian psikologi itu ada juga yang psikologi forensik ya, khususnya berkaitan dengan hukum, kriminal. Kemudian ada experimental psikologi, kemudian ada culture psikologi, health psychology dan lain-lain. Jadi banyak sekali manfaat dan juga urgensi dari ilmu psikologi untuk lintas-lintas bidang keilmuan atau pekerjaan. Nah, kalau kita lihat, kalau untuk health promotion, spesifikasi tujuan kita belajar psikologi itu menurut Harris, itu yang pertama contoh ya, kita lebih memahami tentang pola-pola perilaku-perilaku adiksi. Smoking ya, misuse of alcohol, kemudian nutrition ya, bagaimana pola citra diri, citra tubuh, kemudian bagaimana sudut pandang self-efficacy dari seseorang untuk berpenampilan yang baik. Itu kita belajar di health promotion. Kemudian tentang control of stress,
violent behavior, mental health, itu semua dekat dengan psikologi. Kalau untuk health protection, maka kita bekerja dan belajarnya mengenai hal-hal yang sifatnya hazard, ya, bahaya. Makanya di mata kuliah K3 juga sangat kuat ini belajar psikologi. Kemudian untuk preventifnya, psikologi itu untuk memperdalam kaitannya dengan upaya family planning, contohnya ya, keluarga berencana, kemudian sexuality, immunization, dan lain-lain. Oke. Nah, beberapa tugas dari psikologi kesehatan menurut Meta Razzo yaitu mengidentifikasi faktor resiko untuk penyakit, patogen, dan imunogen yang paling banyak terjadi, khususnya yang berkaitan dengan perilaku sosial. Interaksi diantaranya yaitu memprakarsai perubahan perilaku secara cepat. Selanjutnya, tujuan umum psikologi adalah saat ini pandemi, gaya hidup itu banyak sekali yang merusak kesehatan. Kita semakin sering berada di depan layar sehingga mengakibatkan ya penglihatan, ya stres, ya overburden, sick building syndrome itu juga mungkin masuk ke dalam gaya hidup yang sekarang sedang kita hadapi selama pandemi. Kemudian kita juga belajar tentang teori-teori mengenai perilaku. Kebanyakan teori perilaku itu memang kita pelajari dalam ilmu psikologi. Makanya saya sempat mengambil mata kuliah behavior modification, ya, dalam studi saya sebelumnya. Ya, kita banyak belajar tentang upaya-upaya perubahan perilaku. Nah, sedikit tentang sejarah awal. Sebenarnya psikologi itu awalnya itu merupakan kisah-kisah sejarah, ya, sejarah Yunani kuno, di mana menjelaskan bahwa psihe itu artinya adalah jiwa, ya, soul, ya. Kemudian psihe adalah anak seorang raja yang sangat cantik sehingga membuat iri Afrodit, yaitu Dewi Venus, ya. Kemudian Dewi mengutus anaknya Eros untuk membuat psihe tidak untuk dibunuh, tetapi ia justru jatuh cinta, sehingga psihe dan Eros ini kemudian bersatu. Jadi sebenarnya tentang ilmu-ilmu tentang kejiwaan, ya, awalnya. Jadi memang menarik. Nah, psihe dan Eros ini kemudian dilambangkan sebagai salah satu bentuk kisah cinta, ya, antara psihe dan Eros. Sehingga warna ungu menjadi warna yang erat kaitannya dengan psikologi. Itu adalah sejarah awal psikologi. Dan kita tahu bahwa beberapa museum sejarah psikologi itu yang ada di Jerman juga sebenarnya banyak alat-alat yang diperkenalkan begitu mengenai kejiwaan, pengukur kebohongan, deteksi kebohongan, dan lain-lain. Itu banyak. Ya, itu sedikit tentang psikologi. Jadi psikologi itu sebenarnya berbeda dengan ilmu jiwa. Perkembangan selanjutnya ada perbedaan antara ilmu jiwa dengan ilmu psikologi. Psikologi itu membatasi diri pada hal-hal yang ilmiah saja, ilmu-ilmu yang keilmiahan. Tapi sedangkan ilmu jiwa itu hal yang lebih luas, di mana lebih mendalami tentang persoalan kejiwaan yang terkadang itu tidak ilmiah. Kemudian psikologi itu tidak mempersoalkan jiwa, tetapi gejala kejiwaan yang kita sebut dengan tingkah laku apabila mengalami perubahan atau ada kecenderungan mengalami penyimpangan norma dan nilai moral. Jadi psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Jadi objek dari psikologi adalah tingkah laku. Sehingga kalau kita belajar tentang behavioral of health, maka erat kaitannya dengan tingkah laku. Nah, kalau tingkah laku itu kita bagi menjadi dua, ya, ada yang perbuatan, ada yang penghayatan. Kalau perbuatan biasanya munculnya bisa dilihat, tetapi kalau penghayatan biasanya tidak bisa dilihat. Makanya kalian juga sempat belajar tentang perilaku yang bisa dilihat, perilaku yang tidak bisa dilihat, covert dan juga overt behavior. Nah, lebih lanjut lagi kita akan pelajari psikologi ini di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini yang jelas pertemuan berikutnya Anda akan bertemu dengan Ibu Miranti, ya, selaku psikologis klinis ahli. Dan kalian kemudian bertemu dengan Ibu Lis, dan di sesi-sesi terakhir Anda akan bertemu dengan saya. Kita banyak akan mempelajari tentang psikologi khusus, ya,
yang berkaitan dengan aspek-aspek perilaku, kepribadian, kemudian tentang seksualitas dan lain-lain. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya. Kita sudah menyelesaikan sesi pertama. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan kita diskusi di laman MOLS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.